Hai semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tensei Citra Slam Dataken Volume 19 Chapter 1 Part 4. Di sini kita akan diperlihatkan lepasnya dewa jahat yang disegel Veldanava dan rencana penyerangan di berbagai wilayah Demon Lord. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Veldwe bersama rombongannya mundur dari pertempuran, Rimuru, Gi, Sylvia, dan orang yang selamat lainnya melakukan pertemuan untuk saling berbagi informasi. Namun sebelum itu, Gi mengeluh karena dirinya diabaikan oleh Rimuru saat masih bertarung melawan Velzard. Rimuru menjawab, "Aku tidak melihatmu sama sekali. Bagaimanapun, aku senang kalian baik-baik saja." Gi berkata, "Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku melihat kau menatapku. Lagi pula, Leon sudah dibawa musuh. Tentu kita semua tidak baik-baik saja." Rimuru menjawab, "Bukankah kita sudah menduga hal itu ya kan? Itu adalah rencana sampingan untuk menurunkan kewaspadaan Mikael agar Mikael berpikir bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan dengan Ultimate Dominion miliknya. Jika kita nanti bisa menyadarkan Leon di situasi yang tepat, kita bisa membalikan keadaan pertempuran secara tak terduga." Kesatria Alros bertanya, "Apakah Leon sama akan baik-baik saja?" Rimuru menjawab, "Kami memiliki rencana untuk membebaskannya, jadi jangan khawatir." Kesatria Cloud dan Alros pun mempercayakan hal itu kepada Rimuru. Di saat semua orang duduk di kursi mereka masing-masing, di satu sisi, Rimuru melihat Rain dan Mizari telah duduk di lantai sejak tadi. Rimuru pun bertanya, mengapa Rain dan Mizari seperti itu. Gi dengan ekspresi marah menjawab pertanyaan Rimuru. "Apa kau tahu, para idiot ini telah asik bersenang-senang sambil minum-minum saat kita semua bertarung. Mereka sungguh tidak berguna." Namun ketika itu, iblis bawahan Mizari yang bernama Khan dan Oxian berbicara kepada Gi Crimson agar memaafkan kesalahan Mizari sama. Mizari yang mendengar itu sangat marah dan menegur bawahannya. Menurut Mizari, bawahannya tidak layak untuk mengajukan permohonan kepada Demon Lord Gi Crimson. Namun betapa mengejutkannya, Gi menyukai sikap bawahan Mizari yang bernama Khan yang sudah berani berbicara kepada dirinya. Dengan itu, Gi akan melepaskan Mizari kali ini. Bawahan Rain yang bernama Misora juga meniru hal tersebut untuk membebaskan Rain sama. Tapi, Gi menolak permohonan Misora. Itu karena Gi mengetahui bahwa Rainlah biang keroknya. Gi bertanya kepada Rain, "Aku telah menemukan botol minuman kosong yang tergeletak di rumah salju. Sepertinya itu adalah minuman langka yang mahal. Bagaimana caramu mendapatkannya? Apa kamu merampok?" Rain menjawab, "Itu adalah minuman yang kudapat dari Diablo sebelumnya. Dan aku tidak mencoba untuk bersenang-senang saja. Ini semua adalah perang psikis untuk mencuri informasi dari musuh. Aku menggunakan makanan dan minuman itu untuk membuat Pico dan Gracia berbicara. Pico dan Gracia memberitahuku di mana markas musuh berada dan tentang kekuatan yang telah mereka kumpulkan." Rain pun menjelaskan semua informasi yang ia dapatkan dari Pico dan Gracia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Rimuru berkata, "Kupikir Rain melakukan suatu pekerjaan dengan baik." Gi berkata, "Aku benci mengakuinya, tapi itu adalah informasi yang bagus." Dengan begitu, Rain dilepaskan dari hukumannya. Setelah dibebaskan dari hukumannya, Rain diberi ucapan selamat oleh Misora dan yang lainnya. Dan setelah kasus Rain selesai, Rimuru dan yang lainnya pun melanjutkan bertukar informasi yang semua orang dapatkan. Informasi yang telah didapatkan antara lain adalah informasi mengenai kekuatan pasukan musuh, di mana Vega yang telah memperoleh kekuatan yang mengerikan, dan ada juga pengguna instantaneous movement di sisi musuh. Namun, musuh yang paling merepotkan di antara mereka adalah Velzard, Zalario, dan Veldwe. Veldwe memiliki kekuatan yang sama seperti Mikael.
Dengan menggunakan paralel ekstensi yang ia dapat dari Felgrin, Mikael dapat memberikan otoritasnya kepada Feldway. Itulah sebabnya serangan Rimurus sebelumnya tidak mempan terhadap Feldway. Itu karena Feldway telah mengaktifkan Castle of Guard yang sama seperti Mikael. Bahkan, Feldway juga dapat menggunakan Ultimate Dominion. Dan yang berikutnya adalah informasi mengenai Jahil. Jahil adalah leluhur High Human sekaligus anak pertama yang diciptakan oleh The Ancestor sang Human God. Anak kedua dan ketiga adalah Ruminas dan Sylvia. Jahil juga merupakan seorang Great Magician di Kekaisaran Sihir Super pada masanya. Fakta menarik di sini adalah Jahil sebenarnya bukanlah bapak dari Cagalli. Menurut apa yang diketahui Sylvia, Jahil pada dasarnya adalah seorang leluhur High Human. Sedangkan Cagalli dulunya adalah seorang High Elf. Jika Cagalli adalah High Elf, tentunya bapak Cagalli juga seorang High Elf dan bukan High Human. Cagalli pun sangat bingung. Dan pada saat itu juga, Cagalli menyimpulkan bahwa bapaknya telah diambil alih oleh Jahil. Fakta itu juga diperkuat di volume 18 di mana ayah Cagalli yang seorang raja tiba-tiba menjadi gila. Raja yang pernah dipuji sebagai raja para High Elf tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengubah namanya sebagai Jahil, sang Great Magician. Jika Jahil adalah seorang Great Magician dari Kekaisaran Sihir Super, itu artinya Jahil adalah orang yang memanggil Guy Crimson ke dunia ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah identitas sebenarnya dari Bapak Cagalli? Jika kalian tahu identitas Bapak Cagalli, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan informasi berikutnya adalah terungkapnya identitas Laples yang merupakan mantan seorang pahlawan sekaligus suami dari Sylvia. Meskipun Yuki dan Laples telah lenyap akibat serangan Jahil, namun menurut Ciel, ada kemungkinan Yuki dan Laples masih hidup entah di mana. Di sisi lain, Feldway baru saja kembali ke Istana Bintang Surgawi. Begitu juga dengan Mikael yang telah kembali setelah menyingkirkan para pengkhianat. Feldway berkata, "Sepertinya kau telah diserang hingga begitu buruk. Apa yang telah terjadi?" Mikael menjawab, "Itu dikarenakan Castle of Guard tidak bisa aktif." Feldway pun terkejut dan berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan aku tidak mempunyai masalah dengan hal itu?" Mikael menjawab, "Itu dikarenakan aku tidak memiliki bawahan yang setia kepadaku, sedangkan kau memiliki para Phantom yang selalu setia kepadamu. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pergerakan Obera. Berkat bawahan Obera yang sangat setia, Obera berhasil kabur dariku. Aku hanya berhasil memusnahkan semua bawahan Obera." Mikael dan Feldway pun saling melaporkan situasi mereka. Dan setelah itu, Mikael melihat Leon dan Jahil sebagai pendatang baru. Mikael kemudian meminta Feldway untuk mengkoordinir struktur pasukannya. Feldway pun setuju dengan hal itu dan rapat pun dimulai. Semua orang telah berkumpul. Feldway kemudian menunjuk Yelario, Jahil, dan satu orang kenalan Feldway yang masih belum datang sebagai Jenderal 3 Bintang, 3-Star Marshal. Kelompok ini berperan sebagai tim sukses yang bertujuan untuk mewujudkan kebangkitan Veldanava. Setelah itu, Feldway menunjuk Vega, Leon, Dino, Pico, Gracia, Arios, dan Mai Furuki sebagai 7 Jenderal Surgawi, 7 Heavenly General, dengan Vega sebagai pemimpin mereka. Dan tak lama kemudian, kenalan Feldway yang dibicarakan sebelumnya telah datang. Dia adalah Van, adik Dagruel, sosok giant yang memiliki julukan Worlds of the Earth. Van memiliki sejarah buruk di mana dia pernah mengamuk membawa kerusakan yang parah dan akhirnya disegel oleh Veldanava di zaman kuno. Dino sangat terkejut kenapa Feldway melepaskan segel itu. Feldway menjawab, "Jangan khawatir, Van adalah temanku yang akan menempati posisi Jenderal 3 Bintang. Kekuatan Van sangat luar biasa. Van memiliki eksistensi poin sekitar 60 juta. Itu sangat besar hingga sebanding dengan True Dragon." Tidak hanya Dino yang mengeluh tentang itu, Jahil juga berkata bahwa Van adalah dewa jahat yang disegel di zaman kuno. Dia juga merupakan perwujudan inkarnasi jahat kedua setelah Ivarats, World Destroying Dragon. Namun karena Feldway mengatakan bahwa Van adalah temannya, semua orang pun mempercayai Feldway.
Tugas Fan di sini adalah untuk menangani Demon Lord Dagruel yang merupakan saudaranya sendiri. Namun Veltwe berkata, penyerangan di wilayah Dagruel hanyalah umpan. Target kita sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Masayuki. Jika Rudra berhasil bangkit kembali melalui Masayuki, ada kemungkinan itu dapat mempengaruhi Mikael sama. Di saat Dino mendengar bahwa Masayuki akan menjadi target selanjutnya, Dino ingin melaporkannya kepada Rimuru. Namun sayangnya, telepati kepada Rimuru tidak dapat dilakukan. Itu dikarenakan kendali Mikael telah diperkuat. Dino pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan menggunakan Dragon A milik Velzard, lokasi Masayuki telah ditemukan. Masayuki sekarang telah berada di Yggdrasia. Veltwe kemudian memerintahkan Vega untuk menyingkirkan Masayuki. Zelario diperintahkan agar memimpin pasukan lainnya untuk mengawasi pergerakan Demon Lord Luminas. Sedangkan Jahil diperintahkan untuk membantu Fan dalam penaklukan Demon Lord Dagruel. Dan dengan demikian, peran masing-masing dari mereka telah diputuskan. Setelah keputusan ditetapkan, Mikael angkat bicara. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepada kalian. Tujuan utama kita adalah Dragon Factor Veldora yang sekarang berada di labirin Ramiris. Jika kita menyerang di sana, itu sangat merepotkan. Kupikir akan lebih baik untuk memancing mereka keluar. Oleh karena itu, aku telah memutuskan mengirim pasukan Zelanus untuk menyerang wilayah kekuasaan Demon Lord Milim. Dengan begitu, Demon Lord Rimuru pasti akan mengirimkan bawahannya untuk membantu di wilayah Milim. Kalian semua harus mengalahkan bala bantuan yang dikirim Demon Lord Rimuru. Jika kita berhasil melakukannya, tidak ada keraguan tentang kemenangan kita. Namun di satu sisi, Dino sedikit mengeluh dan berkata, Milim adalah putri dari Veldanava sama. Jika kita menyerang putri Veldanava, aku takut membuat Tuan Veldanava murka. Namun reaksi Mikael sangat tenang. Dia sepertinya berpikir bahwa tidak ada masalah sama sekali. Mikael berkata, Dino memang benar bahwa Demon Lord Milim adalah putri Veldanava sama. Tapi itu tidak ada bedanya dengan kita yang sama diciptakan olehnya. Setelah mendengar itu, Dino tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Dan dengan begitu, perang Tenma akan segera dilaksanakan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.